Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ibu bapak yang kami hormati, alhamdulillah pagi ini Allah mempertemukan kita semuanya di Masjid Miftahul Jannah untuk bersama-sama sholat subuh dan kemudian kita sambung dengan taklim, dengan kegiatan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita semuanya. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, mari kita buka bersama-sama kajian pagi ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan ridhonya kepada kita, menjadikan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Allah memberikan kemudahan pada kita untuk bisa mengamalkan apa ilmu yang pernah kita dapatkan bersama-sama. Ala diniyah sholihah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, kajian kita pagi ini saya kasih judul meningkatkan kualitas sholat. Ini sesuai dengan request dari takmir. Jadi saya buatkan beberapa slide sebagai pemandu untuk kita belajar bersama-sama. Jadi tema ini tema yang menurut saya penting, bukan hanya untuk jenengan tapi juga lebih-lebih untuk saya. Lebih-lebih untuk saya sendiri yang ini mudah-mudahan akan menjadi kontrol bagi saya, mengevaluasi diri saya, dan kita evaluasi secara bersama-sama. Mudah-mudahan salat kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Makanya saya kasih judul meningkatkan kualitas sholat. Saya akan memulai dengan satu ayat di dalam surat Al-Ankabut, ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah wahai Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah atau dalam kurung sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ibu bapak, saya ingin sedikit menyampaikan tentang
pola terjemahnya. Jadi Bapak Ibu lihat di terjemah itu ada yang ada dalam kurung ya. Jadi ada yang kata yang di luar kurung, ada yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu berarti tafsiran dari penerjemah. Berarti tidak ada di dalam teks yang diterjemahkan. Jadi utsuma uhiya ilaika, di situ tidak ada kata Nabi Muhammad ya. Maka ada kurung, itu maknanya tambahan dari penerjemahnya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca terjemah Al-Quran ya, kalau lihat pola begitu berarti yang dalam kurung itu berarti itu bukan, tidak muncul di dalam teks asli, tetapi itu bagian dari penafsiran atau penjelasan dari penerjemahnya. Namun wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari keji dan mungkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat ini Bu Bapak akan menjadi basic dari apa yang akan kita diskusikan pada pagi ini. Bahwa salat itu salah satu yang bisa kita maknai dari ayat ini, dengan salat itu seseorang akan bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu, coba kita lihat ini renungan kita semuanya. Ini renungan ya. Oh, belum muncul. Saya akan mengajak kita semua untuk merenung bersama-sama. Pertama, bagaimana dengan sholat kita lagi? Kalau jenengan sholatnya sudah dianggap sangat baik atau cukup baik atau kurang baik atau bagaimana? Ini renungan kita semuanya. Yang bisa jawab siapa? Ya diri kita masing-masing. Hanya sebatas untuk renungan. Bagaimana tentang sholat kita hari ini? Saya jenengan ini sebagian besar sudah di atas usia 50 tahun. Dalam kurun waktu 50 tahun, apakah kita pernah memberikan waktu, meluangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi diri kita masing-masing? Dalam konteks sholat ini, karena ini menjadi rutinitas kita setiap hari, sudahkah kita punya waktu untuk merenungi, mengevaluasi tentang aktivitas sholat kita selama ini? Kadang-kadang memang karena itu sudah menjadi rutinitas, kita seringkali itu menganggap sesuatu yang biasa. Sesuatu yang rutinitas itu seakan-akan menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga kita tidak punya kesempatan untuk, tidak meluangkan waktu untuk melihat kembali aktivitas rutinitas. Alah paling kok ya ngono, ben ya ngono, meh ya ngono, dan seterusnya. Dan itu tidak hanya dalam hal sholat, dalam banyak hal seringkali kita kalau sudah rutinitas itu seakan-akan tidak meluangkan waktu untuk mengevaluasi. Baik, ini evaluasi renungan kita bersama. Bagaimana dengan sholat kita? Renungan yang kedua, sudahkah kita memahami makna gerakan dan bacaan dalam sholat? Ibu-ibu sampun Bu, pun paham sedaya? Nah, kalau kalian ini sholatnya pun ping-ping tahun, sudah lebih dari 10 tahun, sudah lebih dari 15 tahun, sudah lebih dari 20 tahun. Ini yang saya katakan tadi, apakah kita pernah mengevaluasi kita dalam rentang waktu yang cukup lama ini,
pernahkah kita menyempatkan waktu khusus untuk memaknai ini semua? Ini yang menjadi renungan kita. Nah, kalau belum, ya ayo kita bersama-sama mulai dari sedikit coba kita pahami satu persatu, sehingga ini mudah-mudahan akan menjadi satu cara, satu ikhtiar kita bisa meningkatkan kualitas sholat kita masing-masing. Renungan berikutnya, apakah sholat itu sudah menjadi kebutuhan kita? Ataukah sholat yang kita lakukan itu masih sebatas kewajiban yang membebani kita? Aduh, kok wis duhur ya? Masa aku sih tas saya mau wis asar. Sholat mana? Nah, ini harus kita evaluasi bersama-sama. Sudahkah sholat itu menjadi kebutuhan kita? Atau sholat itu masih menjadi beban, rutinitas yang kadang-kadang justru menjadi beban bagi kita? Ataukah ketika sudah menyongsong waktu sholat, terasa ada sesuatu yang alhamdulillah, sholat lagi ini? Ataukah kita malah punya perasaan yang lain? Ini coba kita renungkan bersama-sama. Ini makanya saya kasih judul renungan. Untuk jawabannya siapa yang tahu? Nah, sekali lagi jawabannya kembali lagi kepada masing-masing kita. Yang renungan yang keempat, sudahkah sholat kita berdampak? Sudahkah sholat kita mempunyai efek kebaikan, perubahan bagi kita, bagi orang di sekitar kita, atau bagi yang lebih luas, bagi sesama kita? Memangnya sholat ada dampaknya, Pak? Kalau merujuk kepada ayat yang saya baca di awal, aqimis sholata, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti maknanya sholat itu bisa berdampak. Pertanyaannya, apakah sholat itu benar-benar sudah berdampak apa belum bagi kita? Ibu bapak yang saya hormati, Indonesia ini mayoritas umatnya Islam. Saya belum pernah membaca ada survei sakjane orang Islam Indonesia ini berapa persen ya yang sregep ngelakoni sembahyang, berapa persen itu ya, yang rutin menjalankan sholat berapa persen. Saya juga belum pernah. Saya pernah mendengar orang menyampaikan ini hasil riset, cuman saya pribadi saya belum pernah membaca itu risetnya siapa dan dari mana, belum pernah. Katanya hanya sekitar 30% dari orang Islam Indonesia itu yang melakukan sholat, katanya sekitar itu. Nah, 30% itu nanti kalau di breakdown lagi itu sholat sing model kaya apa? Kemungkinan juga akan menyusut. Baik, ya alhamdulillah lah hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa menjalankan salat sama-sama. Karena dilihat dari sisi rukun Islam, ibu bapak, salat itu kewajiban, dari sisi kewajiban ya, kewajiban yang tidak mengenal batas waktu, usia. Maksud saya, setelah orang itu terkena kewajiban itu atau mukallaf, maka sholat itu ya sepanjang hayat. Tidak bisa dilakukan dengan berdiri, maka harus dilakukan dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, berbaring. Dan seterusnya lah. Artinya selama
hayat masih di kandung badan, selama itu pula seorang muslim ketika sudah bertasyahud, sudah berikrar sebagai hamba Allah dan umat Muhammad Rasulullah SAW, ya sudah, berarti dia berikrar untuk mau menjalankan kewajiban sholat. Bahwa pada awalnya sholat akan baru menjadi kewajiban dan beban, maka pada titik berikutnya idealnya sholat bukan lagi menjadi beban, tapi sudah menjadi kebutuhan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan melanjutkan dengan satu definisi yang sangat populer tentang sholat. Dilihat dari sisi etimologi, dari sisi bahasa, kata sholat itu berasal dari bahasa Arab. Ya, sholat, yusolli. Jadi kata itu ya, sholatun, yang berarti doa, atau juga bisa diartikan rahmat. Makanya kalau Bapak Ibu bersolawat, Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, ya Allah, apa artinya? Ya Allah, berikanlah atau limpahkanlah salat rahmat. Jadi salat itu juga bisa diartikan dengan rahmat. Dari sisi etimologi begitu. Jadi salat itu, as-salatu hiyad du'a. Salat itu artinya adalah doa. Bagaimana dengan definisi secara terminologi atau definisi secara istilah? Maka secara istilah seringkali salat itu diartikan, salat adalah satu rangkaian ibadah yang mencakup perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan disertai syarat-syarat dan rukun-rukun yang tertentu pula. Ini secara definisi. Jadi dikatakan salat itu berarti gerakan bacaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sebelum itu tidak dikategorikan salat. Setelah itu juga tidak dikategorikan salat. Tapi itu dikategorikan sebagai ya aktivitas pengiring salat, kira-kira begitu ya. Pengiring salat atau penutup salat dan seterusnya lah, kira-kira begitu. Kalau ini sudah terlalu umum, mungkin kita akan bergeser pada slide berikutnya. Ibu bapak, ada satu pertanyaan ya. Mengapa sholat itu penting ya? Sebagai seorang muslim, kita sangat memahami bahwa setelah syahadat itu, maka rukun berikutnya adalah sholat. Disambung berikutnya zakat, atau mungkin puasa, dan kemudian haji, ya. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa sholat itu menjadi rukun. Rukun itu pilar ya. Pilar yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan kalau pilar itu ditinggalkan, itu akan bisa mengganggu dari bangunan yang kita miliki yang disebut dengan Islam. Karena itu, mengapa sholat itu penting? Karena dia adalah imaduddin. Imaduddin itu adalah tiang dari agama. Bahkan dari sisi rukun Islam, dia adalah nomor satu setelah syahadat.
Di tiang itu sholat itu menjadi tiang dari agama ini, dan salah satu hal yang mudah untuk mengukur apakah orang itu keislamannya baik atau tidak, itu ya dari aspek sholat itu. Kita lanjut. Yang kedua, sholat itu adalah silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu menjadi sarana komunikasi langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membuat satu mekanisme untuk kita sebagai seorang muslim bagaimana membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, komunikasi itu, sarana itu disiapkan dalam bentuk aktivitas sholat. Maka sholat itu adalah silatun bainal abdi wa rabbih, yaitu komunikasi langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Salat itu adalah rahatun wa tuma'ninatun. Salat itu bisa memberi ketenangan jiwa dan kekuatan batin. Maka satu ketika hadis Rasulullah SAW diceritakan bahwa Rasul meminta kepada sahabat Bilal. Bapak Ibu pernah mendengar Bilal nggih? Siapa Bilal? Bilal bin Rabah. Itu adalah sahabat Nabi yang tukang azan. Bilal bin Rabah, salah satu hadis yang saya ceritakan, wahai Bilal, arihni bis shalah. Wahai Bilal, arihni bis shalah. Arihni itu tenangkan kami dengan salat. Ya Bilal, arihni bis shalah. Tenangkan kami dengan salat. Ini waktu ini waya sembahyang ya aku mbok. Jadikan saya tenang lah. Kira-kira. Ayo arihni bis shalah, arihni bis shalah. Artinya salat itu dalam, kalau merujuk dalam redaksi yang disampaikan Rasul, ya salat itu juga sangat jauh dari kata beban, karena dengan begitu bisa rileks, bisa, itu sudah menjadi kebutuhan. Sama halnya ketika Bapak Ibu sudah waktunya harus makan misalnya, ya sudah, ya itu menjadi kebutuhan. Nah, dan harus melakukan itu. Ya. Jadi dengan sholat itu orang akan menjadi tenang dan itu menjadi kekuatan batin kita. Nah, sekali lagi menjadi evaluasi apakah sholat itu sudah bagian dari silatun bainal abdi wa rabbi. Apakah itu menjadi media kita berkomunikasi dengan Allah ataukah belum? Ataukah yang berikutnya sholat itu bisa membawa kita menjadi lebih tenang ataukah ya biasa-biasa saja. Rapat-rapat yang pengaruhi, pokoknya sembayang gitu aja. Ini semua menjadi evaluasi kita. Okay? Berikutnya, tanha anil fakhsya'i wal munkar. Ini yang kita rujuk kepada ayat Al-Ankabut ayat 45 tadi. Bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah sekarang umat Islam Indonesia ini mayoritas. Tapi kalau kita melihat di lembaga pemasyarakatan, itu yang menghuni siapa Pak? Mayoritas. Ya wong Islam. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia mayoritas penghuninya juga orang Islam. Yang lagi rame-rame dengan kuota haji siapa Pak pelaksananya Pak? Ya orang Islam. Orang Islam Pak. Lah, iki berarti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya opo? Ada nih urusan rukun Islam yang kelima itu. Ya lagi viral sekarang nih ya.
dan melibatkan banyak pihak, ya melibatkan orang-orang penting di dua organisasi besar keislaman, melibatkan seorang pendakwah yang top dan inspiratif bagi banyak pihak. Aduh, ya Allah, ya Allah. Gudanin dunia nih kalau Pak. Masya Allah, Masya Allah. Nah, terus inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar pundi kata niki. Ya ini evaluasi kita semuanya lah. Ini evaluasi kita semuanya. Kalau kita bisa dan terus melakukan evaluasi, alhamdulillah akan baik kehidupan kita. Keluarga kita diajak bersama-sama evaluasi, terus kalau semuanya bergerak bersama-sama, insya Allah akan menjadi baik. Tapi memang sulit Pak, sulit sekali. Nah, kalau tidak kita mulai dari sekarang, kalau tidak kita paksa dari sekarang, itu memang akan menjadi sesuatu yang sulit. Tapi insya Allah bisa. Insya Allah bisa, tapi perlu effort, perlu perjuangan, kerja keras yang luar biasa. Ibu bapak yang saya hormati, pertanyaannya apa yang sebaiknya kita lakukan? Melihat tadi itu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Pertama, mari terus belajar memahami kaidah dan kaifiyah terkait sholat. Tadi saya memulai dengan satu pertanyaan. Saya dengan jenengan sudah berapa lama sholat? Jawabannya beragam. Ada yang sudah 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, dan sebagainya. Sudahkah kita meluangkan waktu khusus untuk benar-benar persoalan sholat ini sudah menjadi habit, menjadi terinternalisasi dalam diri kita. Menjauh, Bapak Ibu, bacaan-bacaan pokok sholat sudah tahu semua artinya. Alhamdulillah. Nanti saya sudah punya file PDF, buku-buku yang tagnya apa, artinya apa. Nanti akan saya share, saya aturkan kepada Pak Sianto, nanti bisa dibagi ke sini. Setidaknya nanti waktu luang kita sempatkan. Dan harus dipaksakan. Kadang-kadang orang, waduh saya ini tidak punya waktu. Tapi kalau waktu untuk bermedia sosial, ada saja. Tapi kalau untuk hal begini kayaknya nggak punya waktu ya. Dan itu memang bergantung kita. Ya kita paksa Pak. Tolong disempatkan betul lah. Begini jauh bapak-bapak yang hadir di sini kayaknya sudah banyak yang sudah tidak terbebani dengan aktivitas kantor dan sebagainya. Waktunya insya Allah sudah banyak yang longgar lah kira-kira. Dipaksa Pak. Bagi mahasiswa saya pikir juga masih bisa lah. Mau buka scrolling IG macam-macam aja cukup waktu, kok masa dibuat waktu untuk membaca ini tidak ada. Itu kan ya memang karena tidak mau aja itu ya, bukan karena tidak punya, tapi tidak mau. Nanti saya sudah download, nanti akan saya kirim ke Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan nanti bisa dibaca dan itu akan dipakai untuk seterusnya masalahnya, untuk meningkatkan kualitas kita. Maka pesan saya dalam konteks ini kita harus terus belajar Pak. Saya juga harus terus belajar, Bapak Ibu ya terus belajar dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kualitas sholat kita masing-masing. Insya Allah yang hadir di sini urusan 5 waktu sudah tidak ada yang bermasalah lah insya Allah. Indikatornya sederhana. Nak subuh itu bener, tertib, yang lain pasti tertib. Sederhana kok. Jadi untuk mengukur orang 5 waktunya itu tertib itu
sangat mudah diukur dari subuhnya. Indikator parameternya subuh. Kalau subuhnya itu tertib, insya Allah yang lain akan tertib. Tapi kalau subuhnya tidak tertib, ini peluang berikutnya akan tidak tertib. Nah, oh yang ini subuh hadir semua berarti insya Allah tertib. Oke. Kita harus terus belajar Ibu Bapak. Dari sisi kaidah-kaidah, aturan-aturan mainnya seperti apa. Kemudian kaifiyahnya, tata caranya seperti apa. Kita terus sempurnakan dan seterusnya. Kalau kaifiyahnya sudah kita anggap cukup, ya berarti tentang kaidah-kaidahnya. Kalau itu sudah dianggap cukup, berarti kita nanti meningkat kepada berikutnya, yaitu memahami setiap bacaan yang ada di dalam sholat. Ini harus kita naikkan levelnya. Jadi kalau gerakannya sudah benar, bacaannya sudah dianggap benar, harus kita naikkan. Apa yang harus kita baiknya? Kita naikkan memahami setiap bacaan yang ada di dalam sholat. Kalau Bapak Ibu membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani, itu apa artinya? Kalau Bapak Ibu baca itu dan hafal di luar kepala, waktu baca sholat itu rasanya insya Allah beda dengan sekedar Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, pasti beda. Atau ketika membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, atau at-tahiyatu lillah wassalawatu at-tayyibat, redaksinya macam-macam, monggo. Kalau jangan baca itu, rasanya akan berbeda kalau ngerti dibandingnya tidak ngerti. At-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. At-tahiyatu semua penghargaan, al-mubarakatu semua keberkahan, at-tahiyatu mubarakatu as-salawatu setiap panjatan doa, rahmat, tahiyatu mubarakatu salawatu at-tayyibatu semua kebaikan itu lillah, kita beruntung kepada Allah. Kalau orang seperti itu Pak merasa bahwa kebaikan yang kita lakukan ini idealnya semuanya untuk Allah, maka orang itu tidak lagi banyak berharap kepada pengakuan dari orang. Jadi kalau kita membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, rasanya kalau itu kita fahami betul dan kemudian kita ambil pelajaran itu kemudian kita terapkan di aktivitas di luar sholat, kayaknya kita akan merasa ya kita ini berlaku ya untuk kebaikan, pada kita niatkan untuk Allah dan kita tidak berharap banyak kepada pengakuan dari orang lain. Sebab begini Bapak Ibu, hidup itu kalau kita itu arahkan kepada mengharap pengakuan dari orang lain, maka seringkali yang muncul kekecewaan. Coba jenengan angan-angan, kalau kita itu banyak fokusnya hidup ini aktif yang kita lakukan itu ujungnya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, kecewa Pak ya. Belum tentu loh. Kita sudah melakukan ini dengan harapan mereka mengakui kita, mengapresiasi kita. Tapi ternyata sudah kita lakukan itu tetap saja gak diakui. Terus kecewa Pak. Ya sudahlah kita ya lillah tadi itu, makanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Kalau itu tahu itu Pak, kita pahami, kita dalami, kemudian nilai-nilai itu kita aplikasikan, insya Allah Pak, sholat itu berdampak Pak. Kita lanjut. Kalau sudah paham tentang bacaan itu, apa yang kita lakukan? Mengaktualisasikan nilai-nilai sholat dalam aktivitas sehari-hari. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita ini kalau sholat diakhiri dengan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa arti assalamualaikum? Assalamualaikum, semoga kedamaian ada di sebelah kanan kami. Semoga kedamaian ada di sebelah kiri kami.
Kalau nilai itu kita pahami, kita terapkan dalam aktivitas sehari-hari kita, maka kita akan menjadi orang yang selalu menebar kedamaian. Uang kita sholat loh diajari untuk menebar kedamaian. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi banyak di antara kita selesai sholat malah menjadi troublemaker, menjadi sumber masalah, tidak menebar kebaikan. Nah, berarti assalamualaikum yang kita baca itu belum kita aktualisasikan dalam aktivitas sehari-hari. Dan banyak lagi yang lain Bapak Ibu. Ketika orang itu bersujud kepada Allah, nah ini kan kita aktualisasikan nilai-nilai salat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita ini bersujud kepada Allah, coba jenengan angen-angen, maka lantai yang kita injak ini, pikiran, otak, kepala, wajah kita yang seringkali kita agung-agungkan ini menjadi parameter dari kemuliaan seseorang ini. Ketika sujud itu harus diletakkan sejajar dengan tempat yang kita injak. Bapak Ibu, manusia itu parameter sederhana untuk melihat kemuliaannya di mana? Di bagian wajah ini, Pak. Bagian kepala ini itu seringkali menjadi parameter orang itu dianggap mulia. Bukan kaki, Pak. Bukan tangan, Pak. Tapi bagian dari kepala. Tapi ketika kita sujud, kita dipaksa diingatkan oleh Allah, tempatmu itu yang kamu muliakan, yang menjadi parameter kemuliaan manusia itu sebenarnya setara dengan yang kamu injak. Nah kalau begitu Pak, kita mau sombong apa coba? Kita diingatkan lah, itu nilai-nilai itu. Jadi sebenarnya orang itu kalau sholatnya, bacaannya itu difahami dan kemudian itu diamalkan dalam nilainya, diambil dalam aktif sehari-hari, nampaknya tidak ada kok orang itu akan jadi sombong Pak. Orang Muslim itu bukan sombong Pak. Orang Islam itu akan banyak bergantung, totalitas menggantungkan hidupnya kepada Allah Pak. Dan orang itu tidak gampang putus asa kalau mau memaknai sholat itu sebenarnya. Makanya Robbi firli warhamni. Apa artinya Robbi firli? Ya Allah ampunilah kami. Warhamni, rahmatilah kami. Warhamni, wajiburni, cukupkanlah saya. Robbi firli warhamni wajiburni warfa'ni, tinggikanlah kami. Warfa'ni warzukni, berikanlah rizki kepada kami. Warzukni wahdini wa'afini wa'aflani, berikan kepada kami. Urusan keduniaan, urusan rizki, kalau orang sholatnya beneran dan mengamalkan itu, maka kita tidak mudah untuk gelisah tentang rizki ini Pak. Kita yakin ada yang menanggung kehidupan kita Pak. Kita yakin ada yang memberikan rizki kepada kita Pak. Kita yakin Allah yang akan mengangkat derajat kita Pak. Tidak harus sekut kanan, sekut kiri hanya untuk mendapatkan satu pangkat jabatan. Karena kita yakin warfa nih Allah yang akan mengangkat kita. Kalau itu Pak kira-kira asik loh Pak. Orang sholat begitu, waduh keren ini. Tapi ya, karena kadang-kadang yang kita baca ya arti nih, Robbi firli warhamni arti nih, ya sudah. Itu makanya saya ingatkan, monggo Bapak Ibu nanti kita coba bener Pak. Coba diluangkan waktu betul-betul untuk tahu apa yang kita baca. Dan tidak cukup tahu, kalau biasa sudah ketika kita membaca itu sudah otomatis langsung kita paham. Tidak banyak sebenarnya Pak, tapi karena kita tidak mau saja itu. Tidak banyak kok itu. Yang kalau kita mau belajar beneran, wong kita belajar tentang yang lain itu loh kita mau. Belajar disiplin ilmu kita itu loh kita mau. Tapi begitu belajar ini kok ya gak sempat gitu loh. Jadi kan kuliah dulu berapa tahun Pak? Yang mahasiswa. Sampai satu jenjang itu S1 4 tahun. S2, S3 berapa tahun. Ya gitu loh banyak Pak. Yang gak sempat, baca iki loh gak sempat Pak.
Padahal setiap hari, karena itu dianggap rutinitas masalahnya. Padahal dengan memahami itu, saya yakin kualitas kita akan naik. Memahami bacaannya aja naik. Kalau mau, coba kita renungkan betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan deklarasi kita. Ya Allah, hanya kepadamu saya menyembah. Ya Allah, hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Coba redaksinya kan asik Pak. Na'budu disambung dengan nasta'in. Na'budu itu adalah kewajiban. Nasta'in itu adalah hak. Coba kalau umat Islam, mula kalian jenengan sedaya sembayangi mengambil nilai-nilai itu, maka dalam aktif sehari-hari kita selalu akan mendahulukan apa yang harus kita lakukan ya. Tapi faktanya banyak di antara kita haknya dulu yang diminta, kewajibannya kalau bisa tidak kok belakangan. Itu berarti dia kan tidak mengamalkan, tidak mengaktualisasikan nilai-nilai sholat di dalam aktivitas sehari-hari. Maka saya mengingatkan saya pribadi, ayo sholat itu terus kita belajar. Nah, pada saat belajar Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan jangan mudah kita mengatakan orang yang berbeda pilihan dengan kita dalam sholat sekalipun itu orang yang salah. Banyak pilihan Pak. Mana yang paling nyaman lah. Untuk doa iftitah saja banyak pilihan. Nanti di dalam buku ini ada minimal ada 4 bacaan yang bisa kita pilih. Jadi yang membaca Allahumma ba'id baina khotoya itu ya jangan menyalahkan yang kabira walhamdulillah. Yang baca kabira jangan menyalahkan yang Allahumma ba'id baini. Di sing pondok sing dipilih ngoten mawon pun. Padha benere ngoten. Nggih. Ada yang baca subhan rabbiyal azim, cukup. Ada yang subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Pun, itu salah wa bihamdi, ora ono anu. Pun bisa ribet iki. Itu nanti kita akan keluar, kalau kita fokus dengan yang begitu-begitu, kita akan tidak sampai pada yang level ini, Pak. Tidak sempat, mengaktualisasikan buatan sempat, Pak. Karena kita sibuk dengan hal yang, begitu-begitulah, Pak. Padahal itu masing-masing sudah punya argumentasi. Konsentrasi kita harus kita, kita lebih fokuskan, tidak hanya aktivitas yang, berhenti pada bacaan-bacaan itu, kan masing-masing juga punya argumen. Tapi bukan berarti kita tidak perhatian pada bacaan. Iya, bacaan tetap harus, bacaan itu harus yang terstandar, iya. Tetapi jangan hanya fokus di situ. Bacaannya dilihat, kemudian dimaknai, difahami artinya. Subhana rabbiyal azim. Apa sih subhana rabbiyal azim? Subhana rabbiyal a'la itu apa? Kalau kita sadar betul Pak, ketika baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, aduh kita ini siapa sih di depan Allah? Maka betul, arikhni bisolah itu betul Pak. Subhana rabbiyal azim, Allah itu yang maha aku. Subhana rabbiyal a'la, Allah yang maha luhur. Maka pilihannya ketika subhana rabbiyal a'la, kita sujud itu. Semua pikiran kita, semua ego kita tanggalkan, kita sadarkan bahwa kita ini setara dengan yang kita injak. Kita sadar betul Allah lah yang a'la. Gitu lah. Wah kalau itu Pak, kita mau berbuat tanha anil fahsya wal munkar, insya Allah bisa terrealisasikan Pak. Ya karena kita tidak sampai ke situ Pak. Ritual kita lakukan. Jadi ada satu kritik begini Pak. Umat Islam itu seringkali Islam itu hanya berhenti pada aspek ritual, Pak. Fokus umat Islam itu banyak yang hanya persoalan ritual. Sementara makna pesan di balik ritual itu yang belum banyak diaktualisasikan. Makanya debatnya itu iki sholatnya kayak apa? Hanya berhenti di situ Pak, debat-debat yang selama ini kita lihat itu. Padahal masing-masing punya argumen Pak. Sujudnya harus begini. Hanya berhenti di situ, tata caranya saja. Tidak sampai makna itu seperti apa. Tidak sampai ke situ. Itu betul, itu juga penting. Tapi ya cukuplah standar situ aja lah. Sementing pokoknya ada argumennya. Nah, lebih dari itu, kalau bisa sholat yang ritual itu kita tarik, kita ambil,
untuk kita aktualisasikan di dalam aktivitas sehari-hari. Yang terakhir dari apa yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk tetap istiqomah. Nah, ayo kita istiqomah. Belajarnya istiqomah, sholatnya juga diusahakan istiqomah, melakukan, mengaktualisasikan nilai itu juga kita istiqomahkan. Insya Allah Bapak Ibu, kalau itu kita lakukan kok, kita semua kualitas sholat kita akan naik. Dan ayat yang innas sholata tanha anil faksha wal munkar itu benar-benar bisa terwujud dalam aktivitas kita sehari-hari. Pak, kalau begitu berarti tidak penting sholat, Pak. Faktanya sholat tidak sholat ya pancet atau faksha wal munkar. Tidak penting, Pak. Kalau saya maknanya tidak seperti itu. Lah sing sholat aja lu sing faksha wal munkar sebek ya. Boleh gak sembahyang. Karena sholat itu menjadi tool sebenarnya. Tool atau apa ya? Alat ya untuk menghindarkan dari faksha wal munkar. Nah, orang melihat, nah itu Pak yang di luar negeri negara-negara maju tidak sholat ya tetap baik ya. Kalau saya tidak, tadi kan kita lihat ya, itu adalah bagian silatun bainal abdi wa rabbih dan itu menjadi tantangan bagi kita. Kita harus bisa membuktikan pada diri kita membuktikan bagi orang-orang saudara-saudara kita bahwa sholat yang kita lakukan itu berdampak. Nah, maka itu menjadi renungan kita, apakah sudah berdampak atau belum. Sholatnya kenceng tapi karo tonggo gegeran, nah, itu berarti belum berdampak, Pak. Sholatnya bagus tapi tidak pernah menghormati sesama, berarti tidak berdampak, Pak. Sholatnya rutin, bahkan softnya terlalu di depan, kaifiyahnya sudah koyok-koyok ikut semua sunnah Rasul, tapi faktanya ada orang lain butuh bantuan dia cuek. Itu berarti tidak berdampak, Pak. Karena assalamualaikumnya nggak dilakukan. Padahal assalamualaikum itu kalau orang tidak mau membantu sesamanya, padahal dalam sholat itu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, assalamu alaina, ya Allah berikan keselamatan pada kami wa ala ibadillahi sholihin dan kepada hambamu yang soleh. Artinya hidup ini tidak hanya untuk diri kita harus menebarkan pada orang lain. Kita mau mendoakan orang lain, kita mau membantu orang lain. Nah, kalau sholatnya hanya untuk individu saja, ya berarti tidak berdampak. Kira-kira mengatakan pembuka, wah ini pembuka tolong berapa jam. Pembuka ada apa? Kalau masih ada yang perlu didalami, ya akan kita respon, kita dalami, mudah-mudahan menjadi ya sesuatu yang refleksi lah bagi kita semuanya. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama insyaallah. Bapak Ibu, saya tadi menyampaikan pada slide sebelumnya bahwa sholat itu adalah silatun bainal abdi wa rabbih. Itu satu aspek. Sholat itu adalah satu bagian komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Untuk mengukur tingkat komunikasi itu, untuk menyebut itu, kualitas komunikasi itu, itulah yang disebut dengan khusyuk, Pak. Khusyuk itu dalam yang saya pahami ya, kualitas bagaimana kita membangun komunikasi intent dengan Allah, nah itu khusyuk. Semakin ya, maka khusyuk itu juga gradasinya juga beragam. Ada yang khusyuknya 100%, ada yang 80%, ada ya bergantung bagaimana kita semakin membangun komunikasi. Jadi semakin dekat, maka tidak heran banyak cerita ulama-ulama kita kalau sholat itu sudah tidak ingat apa-apa. Bahkan diceritakan ketika
Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu menghembuskan nafas terakhir karena ada ya pembunuhan itu, itu kan ini nanti juga perlu diklarifikasi ceritanya, mudah-mudahan benar. Yang populer adalah ketika tombak atau apa yang pada dirinya, saya tak sholat dulu, sampai segitunya ya. Jadi Allah sudah, mungkin dalam bahasa sekarang orang fly kira-kira gitu ya. Orang itu fly, nanti suara krosol kayak dikasih obat disuntik apa Pak? Buat bius kira-kira ya. Jadi sholatnya sudah, wah itu dekat sekali dengan asa, karena yang lain sudah tidak apa, sudah jadi ambil aja sudah. Sampai segitunya kualitasnya, kita bisa dibayangkan begitu ya. Jadi sudah fly, suara krosol popo gitu ya. Ya, jadi memang khusyuk itu salah satu bagian ya. Jadi kalau saya melihat ada banyak bagian yang harus dilihat di dalam sholat. Salah satu aspek penting adalah khusyuk. Itu adalah perasaan kita bisa membangun komunikasi yang sangat dekat dengan Allah itu dengan sholat khusyuk. Tapi pertanyaan, apakah cukup dengan itu? Ya kita tidak bisa begitu, harus kembali juga pada yang ke berikutnya. Apakah dengan begitu kemudian hidup kita menjadi tenang? Apakah saat itu saja? Padahal sholat itu mestinya berdampak tadi itu Pak. Apakah orang yang sudah sholat dengan nangis-nangis, dengan itu bagus, itu bagian ekspresi dari apa namanya? Dari kekhusyuan. Ekspresi ya. Kecuali yang dibuat-buat, lain cerita Pak. Yang asli Pak. Apakah ada yang dibuat-buat? Ya bisa jadi ada. Bintang film aja kok nangis ya bisa kok ya. Kita? Apakah ada orang yang berdoa yang nangis-nangis itu mesti itu bagian ekspresi dari kedekatan? Bisa iya, bisa tidak. Bagi mereka yang sudah terlatih untuk nangis. Tapi bagi orang yang non-jauh, yang ditakdirkan Allah sempat umroh, sempat haji di depan Ka'bah, itu saya optimis itu mayoritas itu nangis bukankah dibuat-buat Pak, asli nah itu Pak. Jadi orang sing kewaku nih kira-kira yang moro-moro harus deledek macam-macam, itu saya melihatnya itu kira-kira asli Pak, nggak dibuat-buat, karena dia kan tidak butuh sorotan apa Pak, kamera, budak saya dia sendiri moro di raudhah terus. Itu saya yakin itu asli Pak, itu muncul dari ekspresi dari dalam. Ya, jadi khusyuk itu menurut saya itu satu bagian penting Pak, karena itu untuk menunjukkan kedekatan kita. Tapi tidak cukup itu sebenarnya. Harus naik di sini. Apakah dengan begitu kita akan menjadi orang yang tenang, kemudian kita punya kekuatan batin untuk menjalani hidup ini apa tidak? Ngono tapi bolak-balik ngersulo ya, berarti ya belum sampai situ Pak. Nah kayak sembayangnya tapi bolak-balik ngersulo, itu berarti belum ke sini Pak. Apalagi naik yang tanhani fahsya wal munkar. Jadi tidak menjamin loh Pak, orang yang komunikasi intinya sudah bagus, kemudian paham semua maknanya, itu bisa tanhani fahsya wal munkar. Nggak menjamin juga Pak. Ini harus dilatih, harus ada kesadaran bagi kita. Oh enggak, iya dan seterusnya. Kadang orang sudah baik aja masuk dalam sistem juga hancur kok Pak. Orang itu sudah baik, sudah berusaha baik, sudah mengajak orang baik dan dia sendiri juga berikhtiar menjadi baik Pak. Tapi masuk dalam sistem yang tidak baik, bisa jadi juga lanyut Pak, hanyut di dalam sistem yang tidak baik Pak. Ini yang jadi khusyuk itu kira-kira seperti itu. Jadi itu bagian penting. Nah, bagaimana caranya kita ini untuk bisa ke arah situ? Ya tadi saya sampaikan. Ya kalau kita beraktivitas dan kita tahu yang kita lakukan, insya Allah kita akan lebih kualitas akan lebih naik daripada sekedar melaksanakan. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, Bapak Ibu, ada orang itu sholat itu yang dilihat adalah
transaksionalnya. Saya sering mengatakan itu. Ayo kita coba bergeser, Pak. Jangan karena transaksional. Kalau jam sekian, ini pahalanya sekian. Kalau ini sekian, itu transaksional, Pak. Kalau seperti itu tidak akan sampai al-fahsya wal munkar, Pak. Sulit sampai ke sana, Pak. Kita mengabaikan aspek yang lain. Contoh, kalau saya dulu di pondok, Pak. Di pondok itu kadang-kadang sholat itu tidak tepat waktu di awal waktu. Kalau misalnya ngaji dan kemudian mulai jam 6, ya ngaji terus ngaji, Pak, sampai setengah 8 dan baru sholat isya, Pak. Loh, berarti kita kan tidak dapat sholat sunnah awal waktu, transaksional itu. Kalau dihitung tenanan ganjaran ngaji, ganjaran sholat waktu gede gitu. Kalau mau ngitung itu ya, pada kemanfaatannya itu justru belum tentu loh, Pak. Kita tepat waktu kemudian, karena itu hanya personal kita. Apakah dengan begitu kita akan berdampak? Belum tentu, Pak. Maka kadang-kadang kita justru ego kita yang lebih dahulu loh, Pak. Ego kita loh, Pak. Nah, ini yang memang kita harus pandai-pandai mengolah. Bukan berarti tepat waktu jelek, tidak, tapi juga ada hal-hal yang harus didahulukan. Ya, skala prioritas dan seterusnya. Jadi khusyuk itu begitu. Mudah-mudahan sudah terjawab. Yang pertanyaan berikutnya, Pak, itu yang ditahan kok pakai kopiah, pakai itu. Mungkin kita melihatnya sudut pandangnya, Pak. Jauh, jangan tahu botol nggih. Botol itu yang ada airnya, itu jenengan tinggal melihatnya dari sisi kosongnya apa dari sisi isinya, Pak. Kalau botol itu jenengan fokusnya kepada isinya, jenengan tidak akan lihat kosongnya, Pak. Ya, kalau jenengan lihat dari sisi kosongnya, tidak akan lihat isinya. Nah, kalau mungkin lihat dari sisi itu, ini kan menciderai Islam ya, iya. Tapi kalau muga-muga dari situ dia lebih ingat pada Allah, baru dandang tobat. Kan? Gak kopiah ya ditongakno muga-muga setelah itu dia lebih ingat. Kan? Jadi monggo kita lihat dari sisi mananya, botol itu, atau lihat dari sisi kosongnya ya bisa, lihat dari sisi isinya juga boleh ya. Monggo jenengan dilihatnya dari mana. Sampun cekap? Alhamdulillah, terus sejam. Oke, matur suwun, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini menjadi refleksi lah untuk saya pribadi terutama, dan juga untuk kita semuanya yang mengikuti kajian ini, mudah-mudahan semuanya manfaat. Maka tadi kita mulai dengan bacaan Fatihah, kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat dan Allah menggerakkan kita, memudahkan kita untuk bisa mengamalkan sesuai yang kita pahami. Oke, cekap. Matur nuwun, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Nasrun minallah fathul ghaib. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.